Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk belajar bersama bab 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia bersama saya Ustadzah Rahma pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pembahasan materi kita di pagi hari ini, kita nanti akan belajar tentang bab 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Dan apa saja perbedaan pertumbuhan dan perkembangan antara anak-anak dan orang dewasa? Nah, berikut nanti kita akan belajar bersama. Mohon diperhatikan dan disimak dengan baik. Bagian A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada individu, meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya, mulai dari janin dalam kandungan hingga dewasa. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan yaitu perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik, berurutan, progresif, dan berkesinambungan, yang mana bersifat tetap dan tidak dapat diputar ulang. Nah, sekarang sudah jelas ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaannya, pertumbuhan bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur. Nah, pertumbuhan terjadi pada fisiknya. Perkembangan yaitu bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. Nah, perkembangan itu pada psikis, mental, dan sosialnya. Selanjutnya yaitu bagian B, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap bayi, balita, yaitu di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Berikut adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Bayi yang baru lahir itu sangat bergantung pada orang tuanya, yaitu membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Balita merupakan masa ketika manusia itu berumur 2-5 tahun. Anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Jadi, kasih sayang orang tua sangat diperlukan agar bayi dan balita dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Di sini anak pun juga harus sudah mulai mandiri. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia itu berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain rambutnya yang semula hitam berubah menjadi putih ataupun beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang semakin menurun.
Kemampuan melihatnya pun dan mendengar juga berkurang. Bagian C yaitu ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Jadi, pubertas itu berarti masa menuju dewasa. Berikut adalah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Ciri fisik pada remaja laki-laki: 1. Massa otot semakin bertambah. 2. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 3. Jakun mulai tumbuh dan tampak. 4. Suara berubah menjadi berat. 5. Tumbuhnya kumis. Dan 6. Banyaknya keringat. Selanjutnya, ciri-ciri fisik remaja perempuan. 1. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 2. Suara berubah menjadi tinggi. 3. Tumbuh jerawat. 4. Keringat semakin banyak. Bagian D, cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Pada masa pubertas, remaja akan cenderung lebih aktif sehingga terjadi banyaknya perubahan. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. 1. Melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan rutin berolahraga. 2. Mandi secara teratur. 3. Memakai pakaian yang bersih. 4. Mencuci rambut secara teratur. Menjaga tingkah laku pada masa pubertas, yaitu dengan cara 1. Memilih teman yang baik. 2. Menggunakan aplikasi jejaringan sosial dengan bijak, tidak bermainan HP atau gadget secara berlebihan. 3. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas yang positif. 4. Dengarkan dan patuhi nasihat kedua orang tua. Yang kelima, bentengi diri dengan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah ataupun pikun, supaya tidak dapat mengetahui lagi sesuatu apapun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nahl ayat 70. Sekian pembahasan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bab 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada kurang lebihnya Ustadzah dalam menyampaikan materi. Ustadzah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.